Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 24782063. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas video kuis 1, yaitu di sini kita menggunakan AI ya. Materinya open ended project topik modern AI. Nah, jadi di sini saya akan bacakan deskripsi tugasnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita itu setelah mempelajari teori mengenai summarization, aksestasi teks dan teknis dari prompt engineering. Nah, kini saatnya Anda mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Nah, tugas ini tuh kita itu bersifat open ended, kayak lebih terbuka lah ya. Nah, artinya di sini kita itu memiliki kebebasan untuk menentukan sebuah topik, namun topiknya ini tetap harus sesuai pada tugas. Nah, jadi fokus utama dari penilaian tersebut adalah bukanlah pada jawaban yang benar dari AI, melainkan pada kualitas kerja atau workflow ya, dan kemampuan diri kita dalam melakukan interaksi pada AI tersebut menggunakan prompt. Nah, selanjutnya itu ada dari proyeksi ini ya, proyeksi apa nih, pilihan topik proyek. Nah, jadi pada pilihan topik proyek ini kita disuruh memilih salah satu dari skenario berikut atau ajukan ide orsional. Nah, jadi ide orsional ini adalah ide dari kita sendiri ya. Nah, di sini saya menggunakan ide sendiri. Nah, kalau untuk topik yang ada pada tugas itu adalah study buddy atau rekam belajar. Skenarionya itu menggunakan AI untuk merangkum jumlah ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur, atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Nah, lalu ada writing assistant atau bisa disebut asisten penulis ya. Jadi skenarionya di sini menggunakan fitur speak to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki kata bahasa, mengubah tone tulisan, atau melakukan validasi fakta, fact checking, kayak seperti itu ya. Lalu ada yang ketiga itu research dan planning atau perencanaan dan riset lah ya. Skenarionya di sini itu kita diminta AI menyusun rencana perjalanan itinerary atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikan dalam format data yang rapi. Nah, jadi tiga ini adalah tadi kasus yang sudah diberikan kepada Bu Nurul. Nah, di sini ada delivery B ya. Nah, di bagian delivery B ini mahasiswa itu wajib mengumpulkan dua hal. Yang pertama ada video hands-on yang sekarang sedang saya buat. Ya, di sini yang pertama-tama itu dapat menunjukkan proses dari interaksi diri saya dengan AI secara real time. Perhatikan prompt yang diketik, respon AI, dan bagaimana saya ini merevisi prompt tersebut jika hasilnya itu kurang memuaskan. Nah, jadi tujuan bagian prototype ini atau hasil kerja dan stepboard, alur berpikir, lalu video kita upload ke dalam playlist ya dengan nama 1412, itu kode dari AI. Kalau pemrograman internet itu 1416 ya. Nah, di sini dengan nama kuis 1. Lalu untuk di sini ada link video, harus dapat diakses, dapat dikomentari, dan memiliki auto caption. Pilih bahasa dan caption sertifikat saat upload. Lalu di sini ada laporan refleksi singkat ya atau PDF. Nah, jadi kriteria penilaian yang pertama ada kompleksitas workflow. Kompleksitas workflow ini adalah mahasiswa ini dapat mampu menggabungkan beberapa fitur. Jadi bukan hanya sekedar satu pertanyaan sederhana, tetapi kita ini bisa memodifikasi pertanyaan yang telah dijawab oleh AI tersebut setelah kita menganalisis dari jawaban tersebut. Lalu untuk interaksi prompt ini adalah video ini menunjukkan adanya proses perbaikan. Mahasiswa tidak langsung menerima jawaban pertama AI, tetapi melakukan refining memetakan instruksi untuk hasil terbaik. Lalu analisis kritis dan validasi
mahasiswa mampu mengidentifikasi kelemahan AI dalam laporan dan menunjukkan bukti bahwa mereka melakukan pengecekan fakta human in the loop. Nah, jadi untuk semuanya sudah saya bacakan. Di sini kita bisa masuk pada bagian saya sendiri ya. Mungkin catatannya belum ada, tapi di sini ada di buku saya catat judulnya ya. Jadi di sini judul saya itu adalah perancangan platform web rekomendasi UMKM lokal berbasis kebutuhan pengguna. Nah, jadi fokus dari project saya sendiri ini itu bukan langsung untuk membuat website ya. Nah, tetapi kita ini di sini menyusun rancangan awal yang lebih terarah. Kayak misalnya di sini kita memperlihatkan bagaimana cara memanfaatkan AI untuk membantu mengidentifikasi target pengguna. Lalu di sini kita dapat memahami masalah yang mereka hadapi, menyusun kebutuhan pengguna dan menentukan fitur utama dari platform web tersebut, sampai membuat prototipe sederhana dalam membentuk struktur halaman. Nah, jadi untuk video yang saya buat kali ini juga ini akan menunjukkan bahwa hasil dari AI itu tidak selalu langsung sesuai, karena akan kita evaluasi kembali terhadap jawaban AI tersebut dan kita merevisi prompt yang telah kita prompt pertama nih. Misalnya saya prompt pertama seperti apa, dan prompt kedua itu biar jawabannya lebih spesifik, bagaimana caranya kita prompt kedua itu lebih spesifik. Nah, jadi dengan kata lain, yang ingin saya tunjukkan di sini bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga alur berpikir dan proses iterasi yang saya lakukan selama perancangan platform tersebut. Nah, jadi alasan saya memilih topik saya ini karena di sini UMKM lokal itu memilih peran yang cukup penting ya dalam masyarakat. Tetapi seringkali informasi mengenai UMKM masih tersebar dan belum mudah ditemukan secara terstruktur. Banyak pengguna yang mungkin ingin mencari usaha lokal sesuai kebutuhan mereka, tetapi belum memiliki media yang memudahkan pencarian tersebut. Contohnya nih, jadi di dalam UMKM ini bukan cuman makanan doang. Contohnya jadi kayak ada entah itu makanan atau toko baju atau counter lah ya. Counter itu kan termasuk UMKM juga ya, UMKM lokal. Lalu apa lagi ya, warung-warung kecil lah ya, yang biasanya kan, atau warung-warung biasa lah bisa disebut ya. Nah, di sini kan kita juga mencari solusi pada masyarakat gitu kan. Nah, mungkin kita coba langsung masuk aja ke dalam prompt kita ya. Nah, di sini kita bakalan coba menggunakan AI, yaitu ChatGPT aja lah ya. ChatGPT aja. Nah, di sini kita akan mencoba, tadi kan nama ini kita kan ini ya, platform web rekomendasi UMKM lokal. Nah, di sini kita akan coba prompt, tolong buatkan jangan langsung. Kalau langsung buatkan itu berarti kita langsung jadi ya. Tolong bantu saya mengidentifikasi target pengguna. Tolong bantu saya mengidentifikasi target pengguna. Oh ya, untuk platform web rekomendasi
rekomendasi UMKM lokal. Nah, seperti ini ya. Kita coba aja dulu ya. Nah, di sini AI-nya langsung menjawab nih. Jadi di sini dia menjawab, kalau kamu bikin platform web rekomendasi UMKM lokal, jangan langsung mikir semua orang adalah target. Itu terlalu luas dan bikin produk kamu nggak tajam. Kita harus spesifik. Oh, berarti dia ini seolah-olah ngasih tahu bagian UMKM lokal ini kurang lah ya. Tapi di sini masih ada saran. Kelompok utama primary user, konsumen lokal pembeli. Ini target paling penting, ciri-ciri, umurnya, lalu aktif pakai internet sosial, sering cari makan, jasa produk lokal, tinggal di area tertentu. Oh, berarti yang lebih spesifik itu lebih ke counter ya. Karena kan orang biasanya entah itu mulai dari narik duit ya, dari dana, atau sering cari makanan, jasa itu seperti uh, JNT ya, ada itu apa ya, ya pokoknya inti yang jasa-jasa pengantara ya, atau produk lokal, tinggal di area tertentu, misalnya di Lampung. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu dari kebutuhan mereka, contohnya ya rekomendasi tempat makanan yang lebih terpercaya di mana gitu kan. Kayak misalnya kan kadang tuh kan kita bingung tuh mau makanan di sini tuh gimana ya, enak nggak gitu kan. Nah, di sini itu ada rekomendasinya dan rating ya. Biasanya rating itu penting. Jadi rating ini yang menentukan bagaimana tempat itu bagus atau enggaknya. Kadang kalau udah ratingnya satu, gimana orang mau ini ya, pasti udah bakalan takut. Nah, di sini ada review jujur ya. Lalu ada info harga dan lokasi. Kemudahan memilih, nggak mau ribet scroll IG satu-satu. Nah, ini user yang bikin platform kamu hidup. Oke. Nah, jadi kebutuhan sini udah valid ya. Ini bagus juga sarannya. Nah, jadi pemilik UMKM, seller. Nah, berarti si pemilik ya yang counter. Jadi si counter ini memiliki web dari usernya yang untuk apa ya? Namanya sellernya. Jadi di sini jarang nih, bukan user utama juga, tapi sangat penting sebagai supply. Nah, di sini kita lihat ciri-cirinya. Pemilik usaha kecil, kuliner, fashion, jasa dan lain-lain. Nah, kuliner ya, kuliner masuk. Oh ya, berarti kuliner, fashion, jasa dan lain-lain. Kurang explore digital, bergantung pada WhatsApp atau Instagram. Kebutuhan, promosi gratis atau murah. Oh ya, biar seller ini mau ya gunain ini kita ya, produk apa web kita. Jadi kita itu promosiinnya secara gratis dan murah. Di sini ditemukan oleh pelanggan baru lebih cepat contohnya. Lalu review dan rating untuk bangun kepercayaan. Nah, tanpa mereka platform kamu kosong. Emang bener, percuma ya kita buat uh, cuman sekedar buat tapi nggak ada si ini. Karena kalau nggak ada dia ini, ya gimana si ini mau aktif gitu kan. Nah, di sini ada kelompok pendukung secondary user. Yang pertama wisata dan pendatang. Wisata dan pendatang berarti dari jauh lah ya. Datang ke daerah, misalnya dari Jakarta ke Lampung gitu kan. Nggak tahu tempat lokal. Nah, mereka membukalah website yang ada gitu kan. Jadi mereka bisa melihat nih rekomendasi cepatnya makanan khas. Misalnya makanan khasnya seblak gitu misal ya. Lalu untuk oleh-olehnya itu kayak keripik pisang. Nah, dan di situ juga ada lokasi dan navigasinya. Jadi mereka tinggal klik langsung diarahkan ke Google Maps seperti itu. Nah, di bagian ini kita itu dapat peluang besar kalau kita berarah ke lokal discovery. Nah, lalu ada komunitas reviewer lokal. Oh, komunitas reviewer lokal ini kayak contohnya misalnya si tiktokers atau yang sering bikin konten lah ya. Itu sering datang ke tempat kita. Misalnya ada orang yang sering review makanan, itu datang ke tempat makanan itu. Sebentar.
suka review makanan tempat aktif di TikTok, IG, Google Maps. Kebutuhan platform untuk berbagi review, explore, dan personal branding. Mereka bisa jadi engine konten gratis buat platform kamu. Iya, benar. Jadi benar ya konsepnya ya. Jadi si TikTokers ini bisa jadi kepentingan kita juga. Karena apa? Ya mereka ini meratingkan bahwa misalnya kuliner itu enak atau bagus. Nah, bisa mereka tahu nih nyarinya di mana, dan kita bisa merekomendasikan lewat apa gitu ya, lewat orang atau lewat jasa apa gitu. Kita bisa merekomendasikan website kita. Lalu untuk segmentasi yang lebih tajam ini penting. Kalau kamu mau serius, pilih satu niche dulu. Contoh, fokus kuliner UMKM lokal fokus kuliner UMKM Lampung. Target utamanya mahasiswa dan pekerja muda 18-30 tahun. Suka jajanan, ekspor tempat baru. Kenapa? Lebih gampang validasi, lebih cepat dapat user aktif, lebih jelas fitur yang dibutuhkan. Contoh personal biar kebayang nyata. Misalnya ada orang yang namanya Nina, 22 tahun, dengan status mahasiswa. Nah, orang ini kebiasaannya itu sering makan dan cari tempat murah, enak pula ya. Lalu di sini bingung karena dia ini terlalu banyak lah ya di Instagramnya dia itu kayak banyak lah ya. Apa yang mau dimakan tuh dia bingung gitu. Nah, masalahnya di sini nggak tahu mana yang benar enak atau cuman viral kayak gitu. Nah, solusi dari platform ini itu kita merekomendasikan berdasar rating lokal atau filter harga, review dari asli pengguna, bukan sekedar bot ya. Bukan sekedar bot tapi pengguna. Nah, kesimpulannya di sini yang harus saya lakukan atau pegang, kalau disederhanakan, target utamanya ada konsumen lokal digital safe. Lalu ada target pendukung UMKM plus reviewer atau konten-konten ini ya lokal. Udah itu fokus awal satu kategori misalnya kuliner. Oke. Ya, coba kita di sini mulai lanjut mengidentifikasi kali ya. Oh iya, kita coba lanjut. Tolong bentar. Tadi kita menggunakan tolong bantu saya mengidentifikasi target. Oke. Tolong identifikasi target pengguna yang lebih spesifik untuk platform web rekomendasi UMKM lokal. Tolong identifikasi target pengguna yang lebih spesifik. Tambahkan lagi, fokuskan pada pengguna yang membutuhkan informasi usaha berdasarkan kategori, lokasi, dan kebutuhan tertentu. Mungkin jawabannya ini sebenarnya udah oke, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang ya?
dia fokusnya udah, tapi hanya satu kategori, sedangkan di sini kita akan membuat niatnya itu UMKM ini bukan cuma satu ya, tapi banyak isinya. Oke, nggak apa, langsung aja. Oke, bagus. Sekarang kita bikin lebih tajam. Kamu sudah mulai mengarah ke fitur inti filter berdasarkan kategori, lokasi, dan kebutuhan. Itu artinya target user kamu bukan sekedar orang yang cari UMKM, tapi orang yang punya tujuan spesifik saat mencari. Saya akan breakdown jadi segmen yang benar-benar actionable. Target pengguna spesifik high definite, lalu decision making user, pengguna dengan kebutuhan langsung. Ini target paling kuat. Nah, untuk profil ya, itu di umuran ya sama yang kita tadi ya. Lalu, oh mobil free, sering cari lot HP. Ya pasti ya, karena setiap user atau profil itu menggunakan HP pasti. Lalu butuh keputusan cepat. Perilaku, cari dengan pola makanan murah dan dekat sini. Jasa servis AC terdekat. Oke. Catering untuk acara kecil. Kebutuhan utama, filter berdasarkan kategori kuliner, jasa, dan lain. Udah tadi ya, ada juga lokasi, radius terdekat. Nah, tadi ini gak ada nih radius terdekat, cuman ada Lampung doang. Lalu kebutuhan spesifik, murah, cepat, halal, dan lain-lain. Berarti ada juga yang haram bisa masuk dia kalau ada halal. Insight penting, mereka tidak browsing, mereka ingin langsung menemukan solusi. Problem based scares, pengguna berbasis masalah. Ini lebih spesifik lagi dan sering diabaikan. Profil, orang yang datang dengan masalah konkret. Contoh, ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa. Contoh kebutuhan, butuh kue ulang tahun besok, laundry express dekat kos, tempat makan halal dan murah. Lalu ada kebutuhan, filter berbasis kebutuhan, cepat, same day service, budget murah, preferensi halal, family friendly. Oke. Nah, di bagian ini penting, kalau platform kamu bisa jawab kebutuhan mendesak, value-nya naik drastis. Location sensitive user, pengguna berbasis lokasi. Ya, pasti setiap orang itu menggunakan lokasi. Ya, wajib. Karena apa? Ya orang kalau nggak tahu tempatnya gimana mau ke sana gitu kan. Masa harus nanya sih? Zaman sekarang harus nanya-nanya ke orang tuh kan kayak kurang spesifik lah ya. Kecuali emang kita nggak ada kuota atau apa, kepepet lah ya. Bertanya daripada sesat di jalan, seperti itu. Nah, di sini orang yang mobilitas tinggi, tidak loyal ke satu tempat. Perilaku selalu pakai keyword. Misalnya dia mencoba mencari terdekat saya di sekitar sini. Nah, keluarlah ntar yang UMKM rekomendasinya tadi. Kebutuhannya itu ada GPS, lokasi otomatis, rekomendasi berbasis radius, estimasi jarak dan waktu. Ini user yang bikin fitur lokasi jadi kritikal. Kategori explorers dengan constraints, ini bukan sekedar browsing biasa. Profil suka explore tetapi tetap punya batasan. Oke. Contoh kuliner malam di bawah 20.000. Nah, kuliner malam ini ya yang agak sulit ya. Karena kadang tuh kan kalau udah malam tuh kan tutup. Berarti kita harus tahu gimana kalau toko itu tutup atau bukanya ya.
UMKM fashion lokal untuk wanita, snackbox untuk rapat kantor, kebutuhan kombinasi filter, kategori harga lokasi kebutuhan. Oke. Segmentasi paling tajam, rekomendasi untuk fokus awal. Kalau kamu mau bikin platform yang kuat, fokus ke ini dulu. Target inti pengguna usia 18 sampai 35 tahun yang mencari UMKM berdasarkan kebutuhan spesifik, harga, jarak, dan tujuan. Dalam waktu cepat, contoh personal super spesifik. Contoh personal super spesifik. Berarti yang tadi kurang spesifik. Personal 2. Personal 3. Realita yang harus kamu sadari. Kalau platform kamu cuma list UMKM, kalah sama Google Maps. Bener, jelas ya, karena di Google Maps ya sekali klik langsung ketemu ya. Cuman kategori terlalu umum. Benar sih. Fokus kebutuhan spesifik, filter pintar, kamu punya positioning yang jelas. Oke. Kesimpulan versi tajam. Target kamu bukan cuma orang yang cari UMKM, tapi orang yang ingin menyelesaikan kebutuhan spesifik dengan cepat menggunakan filter, kategori, lokasi, dan preferensi tertentu. Kalau mau lanjut, saya bisa bantu menentukan filter apa saja yang wajib, nggak build, nggak overbuild. Atau bikin user journey dari search, pilih kontak UMKM. Fitur filter apa saja yang wajib ada. Bentar. Oke, kita langsung coba prom lagi aja ya. Tadi kan kita cek banyak ya user-user di sini. Coba kita buat lebih jelas ya, karena di sini kan kayak terlalu banyak lah ya, terlalu banyak ini. Jadi kayak agak sensitif jawabannya. Mungkin jawaban dia ini kali ini malah menurut saya kurang ya daripada jawaban pertama. Jawaban pertama ya mungkin enak ya, tapi jawaban kedua ini lebih ke apa ya? Lebih ngasih tahu kalau kita itu harus lebih teliti lagi lah ya mungkin ya. Oke, kita mungkin di sini coba prompt. Tadi kan banyak ya, kalau kita hitung berdasarkan user atau profil. Oh gini aja, berdasarkan target pengguna tersebut, tolong bantu saya, tolong identifikasi masalah utama yang mereka hadapi apa ya, saat mencari UMKM lokal. Oke, gak apa-apa. Kita coba lagi dulu jawabannya. Bagus, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, masalah nyata user. Kalau kamu salah mengidentifikasi ini, platform kamu akan terasa tidak perlu meskipun fiturnya banyak. Ya, oke. Ngerti. Jadi sebenarnya kita buat fitur ini ternyata ya kurang inilah ya ternyata ya. Ya ini pentingnya kita mengidentifikasi sih. Masalah utama pengguna, core problems, informasi tersebar, tidak terstruktur. Masalah UMKM ada di Instagram, WhatsApp, Google Map, mulut ke mulut.
tapi tidak ada satu tempat yang rapi. Dampak harus buka banyak aplikasi, buang waktu, cepat bandingin, ini paling besar. Bentar, informasi tersebar dan tidak terstruktur. Masalahnya UMKM ada di, ya juga ya, enggak. Jadi menurut saya ini kan, ya mungkin menurut GPT ya kayak gini ya. Menurut GPT ya kayak gini. UMKM itu ada di Instagram, WhatsApp, Google Map, atau dari mulut ke mulut. Tapi ya menurut saya kalau UMKM ini itu ya penting nggak penting. Karena apa? Kalau misalnya kita nih contohnya dari Lampung mau ke Jakarta, ya kita mau cari makanan gitu kan, ya sebenarnya bisa buka sih, bener sih, Google Map ya. Yang pertama pasti Google Map, nggak mungkin kita ke WA atau mulut ke mulut, nggak mungkin kan, kecuali emang kita udah tahu nih tempatnya di sini. Nah, pasti Google Map ini ya, mungkin Google Map inilah ya yang tetap bakalan susah untuk disaingin, itu ya di Google Map. Nah, di sini dampak yang harus banyak aplikasi, harus buka banyak aplikasi, buang waktu, capek bandingin, ini paling besar. Sulit mencari berdasarkan kebutuhan spesifik masalah. Platform yang tidak support filter kebutuhan, contoh murah, buka sekarang, bisa cepat, halal. Google Maps dan IG tidak cukup presisi. Dampaknya ada user yang harus cek satu persatu, kurang efisien, frustasi saat butuh cepat. Ya, informasi tidak lengkap atau tidak jelas. Masalah sering banget UMKM tidak mencantumkan harga, jam buka, lokasi akurat, ketersediaan layanan. Lalu dampak dari user itu ragu, harus chat dulu ya kan. Kadang orang ribet, males, capek ya. Udahnya takut salah pilih. Oke, tidak tahu mana yang benar-benar bagus. Masalahnya banyak yang viral tapi kualitasnya biasa saja. Iya, benar. Review tidak terpercaya atau minim. Kadang juga review terpercaya juga menurut saya juga ya minim juga sebenarnya. Cuman kan nggak seluruhnya seperti itu ya. Dampak keputusan dari spekulatif, user sering kecewa, terus isu. Oke, terus isu. Jadi tidak real time, terutama untuk kebutuhan mendesak. Masalah info tidak terupdate, buka tertutup, masalah tersedia atau tidak. Oke, berarti kita harus membuat fitur yang ada yang namanya buka tutup atau tidaknya. Dampaknya datang ke tempat ternyata tutup. Ya, benar. Kadang tuh ada di Shopee ya. Yang pernah saya alamin itu di Shopee. Jadi saya pernah order di Shopee itu dan beli voucher diskon, dan saya beli, ternyata ya pas Shopee-nya itu datang tutup. Ya kayak gitu. Kadang tuh resikonya bukan di orang lain ya, tapi di kurirnya, di kurir Shopee-nya itu yang kasihan. Nah, jadi ini bikin user kapok nih, salah satunya. Jadi si user nih males lah pakai ini lagi gitu kan, nyusahin, udah beli-beli nggak ada gitu kan. Nah, di bagian ke-6 ini sulit menemukan UMKM terdekat yang relevan. Nah, ini mah udah pasti. Kadang kurang akurat ya di Google Maps juga. Kadang kan sebagian UMKM itu ada yang nggak masuk di Google Maps. Dampaknya banyak pilihan tapi tidak relevan. Decision fatigue. Tidak ada personalisasi atau rekomendasi cerdas. Masalah semua user dapat hasil yang sama, tidak ada rekomendasi berdasarkan preferensi histori. Oh, berarti wajib ya. Oh iya, kayak Shopee ya. Shopee kan kayak misalnya kalau sering kita buka pencarian, misalnya kita sering nyari apa ya, laptop gitu kan. Misalnya kita sering nyari laptop. Nanti bakalan di bawah itu kan, di bawahnya itu kan rekomendasi. Nah, di bawahnya itu dia bakalan keluar nih merek-merek laptop yang lain.
ya intinya laptop lah ya. Nah, dampak dari sini pengalamannya terasa generik, tidak nempel di user. Masalah inti diringkas. Kalau diperas jadi 3 masalah terbesar. Yang pertama, sulit menemukan UMKM yang sesuai kebutuhan spesifik, bukan sekedar kategori. Proses pencarian memakan waktu dan tidak efisien, kurangnya kepercayaan terhadap informasi dan kualitas UMKM. Insight penting untuk platform UMKM. User butuh cara cepat menemukan solusi lokal yang tepat, terpercaya dan sesuai kondisi mereka saat itu. Implikasi ke platform kamu. Kalau kamu mau memang platform kamu harus fokus ke filter berbasis kebutuhan, bukan cuma kategori, tapi kan harga, status dan lain, berikan rekomendasi dengan terpercaya minimal effort user 3 klik sudah dapat pilihan. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke step berikutnya yang lebih produk banget. Sebentar ya, kita coba apa ya, ini mah kita langsung dibuatin flow-nya pencarian user UX biar pengalaman mereka lebih cepat dan jelas. Oke. Di sini mungkin masalahnya terlalu wah banget sih. Kita coba rubah masalahnya lagi deh. Ubah masalah pengguna tersebut menjadi daftar apa ya? Masalah pengguna tersebut menjadi daftar kebutuhan guna untuk platform web, rekomendasi KM lokal. Tentu berikut perubahan dari masalah pengguna menjadi daftar kebutuhan pengguna untuk platform web rekomendasi UMKM lokal. Di sini ada beberapa ya, sampai belum. Oke, kita coba identifikasi dulu ya. Di bagian pertama, kita coba kebutuhan akan informasi UMKM yang terpusat. Pengguna membutuhkan satu platform yang mengumpulkan berbagai informasi UMKM lokal dalam satu tempat, sehingga mereka tidak perlu mencari lewat banyak media seperti Instagram, WhatsApp, dan Google Maps. Yang kedua, kebutuhan pencarian berdasarkan kategori usaha. Pengguna membutuhkan fitur pencarian berdasarkan kategori usaha seperti kuliner, fashion, jasa, kerajinan, atau kebutuhan rumah tangga, agar hasil yang muncul lebih sesuai dengan tujuan mereka. Kebutuhan pencarian berdasarkan lokasi. Pengguna membutuhkan informasi UMKM lokal yang dapat disaring berdasarkan lokasi terdekat, wilayah tertentu, atau jarak dari posisi pengguna, supaya lebih mudah menemukan usaha yang mudah dijangkau. Kebutuhan pencarian berdasarkan kebutuhan spesifik. Pengguna membutuhkan filter tambahan sesuai kebutuhan tertentu, misalnya kayak harga terjangkau, bukanya sekarang, layanan cepat, halal, cocok untuk keluarga, menerima pesanan dalam jumlah besar, lalu ada tersedia delivery atau pick up. Tersedia delivery atau pick up. Oh ya, delivery ini kayak ini ya, pengantar gitu ya. Misalnya saya lagi di kampus, udah itu saya pengen, ada buku yang ketinggalan, udah itu saya mau gimana caranya buku itu sampai ke kampus, tetapi di rumah saya
cuman ada orang tua dan nggak ada kendaraan contohnya, dan orang tua saya di rumah ini sibuk nih, ya kan. Nah, mau nggak mau ya kita gunain delivery ini bisa sampai ke tujuan ya, ngambil barang kita. Lalu ada kebutuhan akan informasi yang lengkap dan jelas. Pengguna membutuhkan informasi detail tentang UMKM seperti nama usaha, kategori usaha, alamat, jam operasional, kisaran harganya di sini, lalu ada produk atau layanan yang ditawarkan, lalu kontak pemilik usaha, lalu foto produk atau tempat, dan lokasi pada peta. Kebutuhan akan informasi yang akurat dan terbaru. Kebutuhan akan rekomendasi yang relevan. Kebutuhan akan ulasan penilaian yang terpercaya. Kebutuhan akan memudahkan oke sih, kayaknya bagian ini udah oke ya. Mungkin pada prompt yang ini cukup sesuai ya. Pada prompt yang ini cukup sesuai pada tiap fitur. Dia masih punya hubungan dengan kebutuhan pengguna yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Nah, contohnya ini kayak kebutuhan tadi itu mencari usaha, ya kan. Lalu ada apa lagi? Cara menghubungi ya, kayaknya nggak kurang deh. Fitur kontak ya, hubungi fitur kontak itu ya. Coba kita sekarang lanjutin bagian prompt yang kita sekarang akan, kan kita udah ngebuat semua nih, udah di bagian masalah pengguna sudah ketemu. Lalu ini pengguna yang pertama yang masih kurang, lalu udah kita identifikasi juga dan sudah difokuskan pada pengguna-pengguna tertentu. Tertentu ya. Lalu apalagi, ini udah awal ya. Oke, kita coba langsung aja lagi prompt, yaitu menyusun ya. Susun prototype sederhana dalam bentuk struktur halaman untuk platform web rekomendasi UMKM lokal berdasarkan fitur yang telah dibuat. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini dia sudah menyusun ya, dalam bentuk struktur halaman untuk platform web rekomendasi UMKM lokal. Nah, jadi untuk prototipenya seperti ini ya. Tujuannya membantu pengguna langsung mulai mencari UMKM sesuai kategori lokasi kebutuhan. Oke. Sabar. Coba lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tujuan ya. Tujuan prototype. Jadi sini kita sudah membantu pengguna langsung mulai mencari UMKM sesuai kategori lokasi dan kebutuhan. Isi utamanya ada header,
logo platform, menu navigasi, tombol login dan daftar, hero selection, section, kolom pencarian utama, drop down kategori, pilihan lokasi, filter kebutuhan khusus, rekomendasi cepat, UMKM terdekat, UMKM populer, UMKM sesuai kebutuhan, kategori utama, kuliner, fashion, jasa, kerajinan, dan kebutuhan rumah tangga. Untuk voternya tentang platform, kontak bantuan. Oke, harusnya ada masukan juga ya. Gak apa-apa lah ya, bantuan ini jadi masukan. Halaman ini jadi titik masuk utama agar pengguna bisa langsung mencari tanpa bingung. Halaman hasil pencarian, tujuan menampilkan daftar UMKM yang relevan berdasarkan input pengguna. Isi utama, search bar, filter, lanjutan, kategori, lokasi, harga, jam buka, rating, kebutuhan khusus, daftar hasil rekomendasi. Nah, daftar hasil rekomendasinya ini ada foto usaha, nama UMKM, kategori, lokasi, jarak, rating, kisaran harganya, dan status buka atau tutupnya ya. Opsi urutan terdekat, rating tertinggi, paling relevan, harga termurah. Fungsinya itu pengguna bisa menyaring hasil pencarian sampai menemukan usaha yang paling cocok. Halaman detail UMKM, tujuannya itu memberikan informasi lengkap tentang satu UMKM agar pengguna bisa memutuskan isi utama. Yang pertama ada nama UMKM, foto usaha dan produk, kategori usaha, deskripsi singkat, alamat lengkap, peta lokasi, jam operasional, kisaran harga, produk dan layanan yang tersedia, fasilitas dan kebutuhan yang didukung, halal, delivery, pick up, pesanan besar, cepat, rating dan ulasan pengguna, tombol aksi, hubungi UMKM, lihat rute, simpan favorit. Berarti masih lumayan ribet ya sebenarnya. Fungsi halaman ini menjawab keraguan pengguna sebelum menghubungi atau mengunjungi UMK. Halaman kategori, tujuannya memudahkan pengguna menjelajahi UMKM berdasarkan jenis usaha. Judul kategori, subkategori jika ada, daftar UMKM berdasarkan kategori, filter lokasi dan kebutuhan, rekomendasi kategori terkait. Contohnya ada kuliner, jasa, fashion, oleh-oleh lokal, kerajinan tangan. Cocok untuk pengguna yang belum tahu usaha mana tapi sudah tahu jenis kebutuhan mereka. Oke, halaman rekomendasi berdasarkan kebutuhan, tujuan memfokuskan pencarian pada kondisi spesifik pengguna. Isi utamanya pilihan kebutuhan cepat, makanan murah dengan dekat saya. Dekat saya berarti bukan sekarang, halal, delivery. Untuk acara jasa cepat, daftar rekomendasi sesuai kebutuhan, filter, tambahan kategori dan lokasi. Fungsi bagian ini penting karena target utama platform kamu adalah pengguna yang mencari berdasarkan kebutuhan tertentu, bukan sekedar browsing. Halaman favorit atau simpanan, tujuan membantu pengguna menyimpan UMKM yang menarik untuk dilihat lagi nanti. Isi utama daftar UMKM yang disimpan, tombol hapus dari favorit, tombol lihat detail, tombol hubungi. Fungsi pengguna untuk user yang lain membandingkan beberapa pilihan sebelum memutuskan. Halaman login atau daftar, tujuan memberikan akses akun untuk pengalaman yang lebih personal. Isi utama form login, daftar login dengan Gmail, link lupa kata sandi. Seperti favorit dari buat pencarian. Halaman profil pengguna, tujuan mengelola data dan aktivitas pengguna. Isi utama nama pengguna, lokasi utama, reward pencarian. Udah oke sih ini ya, udah lengkap ya. Kalaupun kita langsung minta buatkan websitenya langsung jadi ini harusnya. Oke, ya sudah sih ya, mungkin cukup gitu ya pada bagian kali ini. Jadi melalui proses yang telah kita susun rancangan
dari platform web rekomendasi UMKM lokal ini berbasis kebutuhan pengguna. Nah, yang paling penting dari proses bagian ini itu bukan hanya hasil akhir ya, tetapi bagaimana yang menggunakan AI secara bertahap melakukan iterasi prompt dan mengevaluasi hasil yang diberikan. Melalui proses tersebut, di sini saya bisa melihat bahwa AI ini dapat menjadi alat bantu yang efektif banget dalam perancangan selama digunakan dengan alur kerja yang jelas dan tetap disertai evaluasi. Hasilnya itu bakalan lebih sempurna lah ya. Jadi apa yang kita mau itu bakalan sesuai. Nah, jadi mungkin pada video kali ini atau video kuis ya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.